Bagaimana sih cara nulis essay untuk personal statement dari beasiswa KGSP atau GKS? Hai, Dan hai, hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang akan membantu dan mendukung pencari beasiswa untuk ke Korea Selatan. mau Emang kamu mau ke Korea atau mau dapat beasiswanya? aku mau ketemu Jimin sama Jungkook. Kenapa? Maksudnya tuh mau nonton konsernya gitu. Tapi itu nggak bisa jadi alasan kamu untuk di depan pemberi beasiswa. Oh, nggak gitu. bisa ya? Nggak bisa, itu nggak bisa jadi motivasi kamu yang tiba-tiba bilang aku pengen ketemu sama Jungkook gitu. Kan sudah ada aku. Oh iya, jadi sebenarnya ada alasan lain sih kenapa aku pengen banget kuliah di Korea. Apa itu? Aku tuh pengen mendalami tentang teknologi. Wow, keren sekali ya. Bisa nggak kalau kayak gitu? Ya bisa banget. Cuman ya aku masih bingung gimana caranya buat nulis esainya. Oke, jadi hari ini kita bakal fokus ke bagaimana sih cara nulis essay untuk personal statement dari beasiswa KGSP atau GKS. Ingat ya, kalau kita bilang GKS itu Iya. sama dengan KGSP. Jadi kalian nggak usah bingung karena memang untuk tahun ini dan kayaknya tahun-tahun berikutnya KGSP udah disebut dengan istilah Global Korean Scholarship atau GKS gitu. Oke. Oke, langsung aja kita check it out. Tahu nggak sih sebenarnya ada kisi-kisi yang diberikan oleh pemberi beasiswa itu? Oh ya? Gitu, iya. Jadi kita tinggal ngikutin kisi-kisinya aja. Cuman kan tidak semudah itu ya Bener untuk banget. menulis. Jadi kita bakal bahas detail, kita bakal iris tipis-tipis ya. Jadi kehaluan kamu untuk bertemu Terfasilitasi. ya untuk bertemu Jungkook ya dan apa Jimin itu terfasilitasi. Oke, jadi gini nih. Oke, gimana? Meskipun udah ada kisi-kisinya, biasanya aku bingung tuh apa sih yang mesti aku tulis, kata-katanya tuh apa aja sih yang mesti aku tulis gitu. Oke, kita bakal bahas one by one. Kita bakal mulai dari kisi-kisi pertama. Siap Janji nggak? ya. Janji. Siap nggak? Kalau kalian siap, komen di bawah. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan adalah format penulisan karena tidak ada hal yang terlalu sepele untuk diabaikan gitu. Wow. Nah, oleh karena itu kita itu harus memperhatikan bagaimana sih format penulisan yang sesuai dengan permintaan dari pemberi beasiswa GKS ini. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 2 halaman. Jadi kalau kalian 3 halaman, otomatis itu udah nggak sesuai dengan format. Oh, gitu. jadi jangan lebih gitu ya. Kalau kurang Bener. bisa nggak? Sebaiknya dipasin aja deh, sebaiknya dipasin gitu. Kemudian yang kedua, di kertas A4 gitu, bukan folio atau malah A5, enggak gitu. Kita harus sesuaikan juga kertasnya tidak boleh tidak sesuai gitu, jadi harus sesuai gitu. Kemudian, ingat, kalau kita itu menulis, kan ada spasi tuh. Iya. Biasanya kalau di tugas-tugas kita kan pakai 1,5 ya. Iya. Tapi untuk di sini kita pakai 1,0 atau 1 spasi aja. Berarti nanti Nah. bakal apa tuh? Jadi nggak Iya. renggang ya? Bakal rapat-rapat banget sih. Dan ini bakal ngebantu kalian untuk menulis lebih banyak hal dibandingkan 1,5 tadi. Dan Iya. ini adalah format yang disetujui dan disarankan dan diwajibkan oleh pemberi beasiswa Global Korean Scholarship. Jadi sebaiknya kita ikut format yang mereka mau aja gitu ya? Bener. Kalau tidak ya bisa nggak masuk kriteria gitu. Biasanya kalau misalkan kita nulis nih, itu kan tadi 2 halaman. Oke. Itu nulisnya kita bolak-balik atau jadi 4 halaman atau gimana sih? Oke, jadi gini. Walaupun kita pencinta atau penggerak Go Green ya, kita tidak harus kemudian satu kertas itu bolak-balik gitu. Oh. Itu tidak disarankan. Jadi mending langsung menggunakan 2 kertas sekaligus gitu. Nah, ketika nanti di print misalkan 2 halaman berarti halaman pertama ada di kertas 1, Oh, halaman iya. kedua ada di kertas nomor 2 gitu. Dan kalau mau ngeprint gunakanlah tinta warna hitam gitu. Jangan warna merah? Jangan. Warna-warni jangan ya. Jadi gunakanlah tinta yang warna hitam karena warna hitam itu warna yang standar ya. Oke. Ya karena memang ini pendaftaran untuk yang formal gitu. Oke. Nah, kisi-kisi yang kedua adalah pihak pemberi beasiswa ingin tahu bagaimana sih ketiga. yang ketiga ya. Iya benar, yang ketiga. Mohon maaf. Pengen tahu family and education background gitu. Jadi ini tentang family background dan education background. Jadi ada 2 hal gitu.
Kamu punya tipsnya nggak? Kalau nggak, aku dulu nih. Enggak, aku mau nanya. Oke, Itu silakan. family background itu apakah kita harus nyeritain semua keluarga kita atau gimana sih? Enggak juga. Jadi kita pilih seseorang yang paling berpengaruh ke dalam hidup kita gitu, yang paling misalkan memotivasi kita, yang paling mendukung studi kita, kemudian yang paling membuka pikiran kita gitu. Contoh nih, gimana? Nah, misalkan nih aku pernah gagal kan ketika mau daftar S1 gitu. Cuman ada seseorang yang mendorong aku gitu, yang selalu memotivasi bahwa nggak apa-apa, nggak jadi masalah, kamu kuliah dimanapun oke aja gitu. Nah, itu sebenarnya yang membuat aku merasa punya semangat lagi gitu. Dorongan seperti itu yang membuat aku sangat antusias lagi untuk kuliah. Padahal pada awalnya aku sama sekali nggak ada niatan untuk kuliah gitu. Kalau kamu punya nggak orang kayak gitu? Kalau misalkan bukan dari keluarga gimana? Dari siapa tuh? Dari orang lain, misalkan dari artis idola atau gimana bisa nggak? Karena di sini family background, jadi kita fokusnya ke family, bukan orang lain ya. Misalkan kita bisa bilang bahwa nenek juga family, kakek juga family, kemudian sepupu juga family gitu. Family tidak hanya tentang ayah dan ibu gitu, kayak gitu. Kamu punya nggak? Punya. Siapa tuh? Nenek aku. Nah, itu kamu bisa ceritakan bagaimana sih dukungan beliau terhadap kuliah kamu. Tapi kamu juga bisa ceritakan kenapa beliau bisa percaya dan mendukung kamu untuk studi gitu. Kayak gitu. Kamu punya nggak ceritanya nggak? Pokoknya ceritanya dia mendukung banget dari aku kecil, dari SD sampai kuliah. Iya, mendukungnya itu bukan cuma secara finansial ya, tapi kita juga bercerita tentang secara moral gitu ya. Misal kalau misalkan aku berangkat ke sekolah tuh nggak boleh kesiangan gitu, kayak gitu-gitu, nggak boleh bolos sekolah kayak gitu. Pasti karena dibalik hal-hal sederhana itu ada filosofi yang besar sebenarnya yang ingin disampaikan oleh orang tua kita atau oleh keluarga kita agar kita nantinya bisa menjadi orang yang lebih baik di bidang pendidikan gitu. Nah, itu bagaimana kalian bisa menyampaikan itu semua gitu, menyampaikan kesan, kemudian menyampaikan filosofi, pasti ada gitu. Kemudian untuk yang education background, silahkan kalian kasih tahu di mana kalian kuliah, kemudian kalian jurusan apa, kemudian apa aja yang udah kalian dapatkan, kegiatan selama kalian kuliah itu kalian ngikutin apa aja, dan apa sih manfaat kegiatan yang kalian lakukan itu untuk studi S2 kalian dan pekerjaan kalian nantinya gitu. Kalau kamu ada tambahan nggak? Oh ya, ini kan bukan cuma buat S2 ya, tapi juga buat S1 sampai S3. Benar. Berarti kalau misalkan S1 terus sekarang misalkan kalian masih SMA gimana tuh? Iya, boleh banget kan. Berarti education background-nya itu pada saat yang SMA gitu. Jadi pada saat SMA kita ikut kegiatan apa aja sih? Misalkan yang kira-kira itu kegiatan sangat relate dengan jurusan yang mau kita ambil gitu. Kalau misalkan ikutan OSIS bisa nggak? Bisa banget gitu. Tinggal nanti kita mencari sisi atau soft skill atau apapun itu yang kira-kira nyambung banget dengan jurusan kita. Ingat, kuncinya adalah relate dengan jurusan dan relate dengan apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai studi nantinya gitu. Terus kalau misalnya ikut volunteer bisa? Bisa banget gitu. Jadi tidak hanya terfokus pada kita organisasi di sekolah. Iya, di sekolah aja nggak hanya terfokus pada itu. Kita bisa di luar sekolah juga, karena seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan itu tidak hanya bisa kita dapatkan di dalam sekolah gitu. Satu lagi nih. Apa? Kalau misalkan kamu waktu masih SMA nih terus kamu jualan misalkan, itu bisa nggak? Bisa banget, asalkan aku punya alasan logis atau alasan yang relate, yang nyambung gitu antara kenapa aku jualan dan kenapa nanti S1-nya A gitu. Misalkan S1-nya mau bisnis gitu ya? Ya, itu bahkan relate banget gitu. Aku sekarang misalkan jualan nih, dan aku pengen bisnis, maka sebenarnya ini bisa menjadi sebuah kayak semacam alasan pengalaman yang kuat bahwa kita benar-benar layak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi teman-teman bisa pilih antara organisasi, volunteer, atau tadi kerjaan tadi ya, kalau misalkan ada. Kisi-kisi yang selanjutnya adalah significant experience. Jadi pengalaman apa sih yang benar-benar signifikan atau mempengaruhi hidup kita gitu. Baik itu pengalaman yang membuat kita bahagia ya kan, atau pengalaman yang membuat kita sangat-sangat terpuruk atau down seperti itu. Nah, aku kasih contoh dulu nih. Kalau kalian pilih yang pengalaman yang membuat kalian bahagia gitu, ceritakan prosesnya apa gitu. Prosesnya seperti apa? Jadi ceritakan sampai orang-orang bisa membayangkan seperti apa proses kejadian dari pengalaman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian bercerita, ambil hikmahnya. Jadi tulis di bagian akhir itu apa sih hikmah yang kalian bisa dapatkan gitu. Contoh, misalkan kalian mendapatkan nilai bagus, misalkan ya, contoh aja ya, dan itu membuat kalian bahagia banget. Nah, ceritakan prosesnya, bukan dapat nilainya gitu, paham ya? Jadi bukan nilainya yang diceritakan, oh saya dapat nilai sekian,
sangat bahagia bukan, tapi bagaimana proses kalian mendapatkan nilai itu gitu. Dan setelah itu kalian di akhir kasih hikmah atau pelajaran apa yang kalian ambil ya kan dari pengalaman tersebut. Oh, berarti kalau saya bisa berusaha gitu kan ya, berusaha dengan giat dalam hal apapun, saya akan bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, itu hikmah yang bisa kamu ambil dari pengalaman yang mendapatkan nilai bagus tadi gitu. Kamu punya contoh yang lain nggak? Kalau misalkan sedih gimana? Boleh nggak? Boleh banget, tapi memang cara penyampaiannya agak berbeda gitu. Kamu Oh punya ya, ini nggak? mesti relate nggak sih sama pendidikan? Misalkan aku punya pengalaman sedih, misalkan aku ditagih hutang, itu bisa nggak sih? Ya Maksudnya enggak saya- lah. Oh, enggak. Kita tetap berusaha untuk bagaimana caranya relate dengan pendidikan kita gitu ya. Intinya pengalaman yang akademis lah ya, pengalaman yang jangan yang terlalu sehari-hari gitu. Contoh nih, misalkan aku masuk S1 nih, terus aku kerja part time buat ngebantu orang tua, buat biayain kuliah aku gimana? Ya itu Bisa boleh nggak? sih, boleh nggak apa. Nah aku juga punya cerita gini. Dulu aku tuh pernah gagal segagal-gagalnya untuk S1 karena aku pernah bilang tadi. Nah aku ceritakan itu di IC ketika aku daftar beasiswa Itu gitu. yang gagal SBMPTN, Iya, gagal benar. SNMPTN ya nggak? Iya, aku ceritakan itu, tapi aku tidak cuma ceritakan yang kegagalan gitu. Aku ceritakan bagaimana sih caranya aku bangkit kembali. Nah, Oh, iya. jadi turning point atau bangkit itulah sebenarnya yang menjadi kunci dari cerita ini gitu. Jadi ceritakan dulu kegagalannya apa, ya kan? Dan kemudian satu, bagaimana kamu comeback atau bangkit lagi. Nah, itu yang terpenting. Jadi jangan sampai cerita kegagalan tanpa cerita comebacknya atau cerita bangkitnya gitu. Kemudian yang terakhir, ambil juga hikmahnya. Kenapa sih bisa gagal gitu, kayak semacam refleksi gitu loh. Oh, aku gagal karena begini, jadi aku kedepannya bakal begini gitu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama karena aku tidak ingin gagal di kegagalan yang sama gitu. Jadi bisa seperti itu. Kamu pernah nggak punya cerita yang sedih, menyedihkan gitu, pernah nggak sih? Dan kamu berusaha keras untuk defeat itu sehingga kamu berhasil gitu. Pernah sih, Gimana? cuma kalau diceritain bakal panjang banget. Bakal panjang banget ya. Jadi Oke. pokoknya waktu setelah SMA tuh aku ngerasa kalau aku tuh nggak punya kesempatan buat kuliah sama sekali gitu. Oke, karena faktor finansial. Iya, Oke. terus Ya. lingkungan pun kurang mendukung juga. Oke, terus? Gitu. Cuman akhirnya aku sekarang bisa udah lulus S2. Aku pernah dengar sih kamu sampai belajar sendiri. Oh ya? iya, bener banget. Walaupun Vera waktu itu nggak bisa kuliah, dia sampai kayak belajar Aku sendiri belajar ya. sendiri, nyari-nyari di internet, terus pokoknya aku catat semuanya dari berbagai macam kayak di IG, belum ada IG sih, di FB, di Twitter Iya. sih. Aku dulu belajarnya di Twitter. Berarti kamu kayak belajar mandiri gitu ya. Iya, iya. Kayak udah berasa kuliah tapi kamu belajar sendiri gitu. Iya. Nah, akhirnya dari itu, itu usaha yang luar biasa banget yang bisa kamu masukkan ke dalam isi dan itu bakal dinilai sebagai suatu usaha yang sangat luar biasa Iya. mengatasi kekurangan kamu gitu. Kenapa ini penting? Karena kita tahu lah ketika kita selesai kuliah pasti ada saja kekurangan-kekurangan yang terjadi di masyarakat gitu. Dan dengan kita bisa mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, kita punya solusi untuk masalah kita. Diharapkan bahwa kita ketika ketemu masalah ke depannya bisa menghadapi itu dengan bijaksana gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kisi-kisi selanjutnya. Nah, di kisi-kisi selanjutnya ini kita diminta untuk ngasih tahu ekskul apa sih yang dulu kita pernah ikutin gitu. Kamu punya tipsnya nggak? Kalau aku kebetulan nggak pernah ikut ekskul sih. Oke, ekskul di sini bukan berarti ekskul yang hanya di sekolah ya, tapi gitu. kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang sebenarnya itu bisa jadi tidak ada hubungannya dengan sekolah. Maksudnya tidak berafiliasi, bukan bagian dari sekolah gitu. Bukan di lingkungan sekolah atau Iya. bukan di lingkungan kampus. Iya benar, jadi tidak harus seperti itu ekskul itu gitu. Bisa berarti ketika kalian ikut volunteer, bisa berarti ketika kalian ikut komunitas itu termasuk ekskul gitu. Oh iya iya, kalau Iya. gitu aku pernah dong. Gimana tuh? Aku pernah ikutan komunitas sama Oke. ngajar Oke. di luar, maksudnya yang di Nah. luar kampus itu. Nah, saran kita nih, kalau kalian punya ekskul, banyak banget misalkan, pilihlah ekskul yang sesuai dengan jurusan kalian gitu. Jadi meskipun di luar kampus atau di luar sekolah, kita tetap harus milih kegiatan yang relate sama jurusan kita ke depan gitu ya. Iya, kalau bisa juga kegiatan yang sekarang kita lakukan itu atau ekskul tadi itu harus juga relate dengan pekerjaan yang mau kita lakukan nantinya gitu. Nah, bagaimana cara menulisnya ekskul tersebut? Apakah cuma di list doang gitu kan? A, B, C, D? Enggak kayak gitu. Kita harus menceritakan kegiatannya apa dan perannya kita bagaimana. Itu sih yang terpenting. Karena kalau kita nggak menceritakan peran kita nggak bercerita, orang nggak tahu kita ngapain aja gitu di ekskul tersebut, dan ekskul tersebut berkontribusi apa aja ke masyarakat dan ke jurusan kita gitu. Bahkan ke karir kita di masa depan ya. Bener banget. Nah, oleh karena itu ceritakanlah dengan detail sampai orang-orang bisa membayangkan
salah satu kegiatannya aja boleh sih gitu, atau beberapa kegiatan boleh kayak gitu. Yang penting jangan cuma menyebutkan kegiatannya A, B, C, ceritakan gitu. Nah, selanjutnya terakhir, silahkan kalian kalau misalkan seandainya gini, kan banyak tuh kegiatan yang nggak relate gitu, Iya, dan iya. bahkan tidak ada yang relate sama sekali, itu bagaimana? Tapi bagus misalkan kegiatan. Tapi bagus. Nah, usahakan cari sesuatu yang mendukung, oke? Walaupun nggak relate, tapi mendukung S2 kalian atau S1 kalian, mendukung kerjaan kalian, itu juga bisa ditulis di dalam IC tadi gitu. Jadi walaupun nggak relate tapi mendukung, itu boleh gitu. Tinggal kalian cari apa sih yang mendukung gitu. Ada tambahan? Nggak ada. Oke. Oh iya, yang terakhir ini KGSP ini, GKS ini bilang kalau sebutin tentang awards yang pernah kita terima. Oke. Itu gimana tuh? Soalnya aku insecure duluan gitu. Kenapa sih kok insecure? Soalnya kan kalau award itu kan mesti kita udah dapat olimpiade segala macem. Iya benar. Gini, jadi sebenarnya pada kisi-kisinya itu ada tulisan if applicable gitu. Oh, jadi Artinya, jadi kalau ada aja gitu, kalau nggak iya. ada gimana? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Kalau ada tulis, kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi gimana? Cuman selain award apalagi tuh? Tapi walaupun kalau kamu nggak punya award, kamu bisa pakai publikasi ilmiah. Kalau nggak punya, Kalau nggak punya juga gimana? ya udah pakai skill. Contohnya? Nah, contoh gini. Aku misalkan pengen masuk jurusan DKV ya. Iya. Jurusan desain itu, desain komunikasi visual gitu. Nah, ternyata kemarin-kemarin aku pernah ikut workshop atau pernah belajar otodidak ya kan, ya via YouTube ya. Universitas of YouTube gitu kan ya. Aku belajar gimana sih caranya mendesain dengan baik. Nah, ini bisa diceritakan juga karena ini termasuk skill yang nanti akan mendukung S2 atau S1 aku nantinya gitu. Jadi berarti skill-skill ini kayak public speaking, kayak benar. apalagi tadi? Leadership juga bisa gitu kan. Soft skill, communication juga bisa. Jadi tidak harus skill-skill yang ada di sekolahan, bahkan skill-skill yang kalian dapatkan secara umum, maksudnya di informal, itu juga bisa kalian masukkan. Yang penting satu, kalian kasih tahu bagaimana skill ini mendukung S1 kalian, bagaimana skill ini mendukung S2 kalian gitu. Ini mesti nyambung nggak sih? Kayak tadi kegiatan-kegiatan tadi? Nah, kalau kalian punya yang nyambung, kasih yang nyambung. Kalau nggak punya, kasih yang mendukung gitu. Oke, jadi nggak jadi masalah walaupun nggak nyambung tapi mendukung, hajar aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau kalian punya jelas nih kayaknya. Iya benar. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusi di sana dan kita bakal doakan kalian semoga kalian bisa daftar GKS dan lolos Ke Korea. ke Korea, ketemu sama Jungkook dan Jimin. Lisa Blackpink. Oh iya, aku mau punya poni yang bagus deh, yang anti badai ya kan. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for coming here. I say Make a progress. make a progress. Jangan lupa like Comment. and share ke semua orang teman kalian karena gitulah. See you. Cek 1 2 cek. Bakal membantu banget untuk mendaftar beasiswa ke Korea Selatan. Oh, kan sudah ada aku. Oke.